Hai, pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi secara akuntansi saat kamu nyetor dan menarik uang di ATM? Hai, perkenalkan, saya Ina Mahfuza, mahasiswa akuntansi syariah di UI Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini kita akan membahas tuntas tentang akuntansi transaksi ATM syariah, mulai dari alternatif penggunaan ATM, penyetoran cash teller, penarikan ATM, sampai ilustrasi pencatatan kas akuntansinya. Bagian pertama, alternatif penggunaan ATM. ATM Bank Syariah bukan hanya untuk tarik tunai, ada fitur setoran otomatis, yaitu nasabah bisa masukkan uang tunai ke dalam mesin ATM tanpa perlu antri ke teller. Setoran otomatis akan menerima dan mencatat setoran tersebut ke rekening nasabah. Yang membedakan bank syariah adalah perlakuan akuntansinya. Setoran nasabah akan diperlakukan sesuai akad wadiah dan mudharabah. Artinya, dana nasabah akan dipisahkan secara jelas dari keuntungan bank. Selain setoran otomatis, ATM syariah juga bisa tarik tunai, transfer antar nasabah, transfer antar bank, pembayaran tagihan termasuk infak dan zakat, serta pembayaran tagihan secara otomatis berbasis auto debit yang bebas dari unsur riba. Bagian kedua, penyetoran kas teller. Ketika nasabah ingin menyetor uang melalui teller, ada 4 tahap yang harus dilalui. Pertama, nasabah harus membawa identitas, buku rekening, serta formulir setoran sesuai dengan ketentuan bank syariahnya. Kedua, petugas akan memverifikasi KTP dan penyesuaian data untuk mencegah kesalahan pencatatan. Ketiga, teller akan menghitung, menghimpun, dan mencatat jumlah tunai, lalu menyerahkan bukti setoran tersebut kepada nasabah. Keempat, nasabah bisa menyetor uang tunai melalui ATM dan sistem otomatis akan memasukkan dan memproses mutasi rekening nasabah. Secara akuntansi, langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis transaksi. Kemudian, bank mengakui kas masuk sebagai aset dan setoran yang belum diproses dicatat sebagai kewajiban titipan nasabah sampai diselesaikan. Bagian ketiga, penarikan kas ATM. Ada 4 langkah dalam penarikan tunai di ATM Bank Syariah. 1. Nasabah menyiapkan kartu dan PIN, memilih akun sesuai prinsip perbankan syariah. 2. Bank memverifikasi identitas melalui PIN atau biometrik untuk keamanan dan kepatuhan syariah. 3. Nasabah memilih nominal penarikan dengan memperhatikan batas harian dan saldo halal sesuai produk. 4. ATM menghitung, mengeluarkan kas, dan mencetak bukti transaksi untuk nasabah. Satu hal penting lagi, rekonstruksi mesin ATM tujuannya adalah memastikan saldo mesin sama dengan catatan bank dan akun nasabah, serta mendeteksi penjimbangan transaksi otomatis. Bagian keempat, ilustrasi pencatatan akuntansi. Inilah inti dari akuntansi transaksi ATM syariah. Pertama, pengisian kas ATM. Saat bank mengisi mesin ATM dari berangkas, catatnya kas ATM didebit pada kas kepala teller dikredit. Ini murni perpindahan kas internal bank, tidak terpengaruh ke rekening nasabah. Kedua, setoran di cabang sendiri. Jurnalnya, kas teller didebit pada rekening nasabah wadiah dikredit. Akadnya adalah wadiah yad damana. Ketiga, setoran di cabang lain. Karena melibatkan 2 cabang, ada 2 pencatatan. Cabang penerima mencatat kas didebit kepada RAK di kredit. Cabang pemilik rekening mencatat RAK didebit pada rekening nasabah di kredit. Keempat, penarikan ATM oleh nasabah cabang sendiri. Jurnalnya, rekening nasabah wadiah didebit, kas ATM di kredit. Ini mencempirkan pengembalian titipan kepada nasabah. Kelima, penarikan ATM oleh nasabah cabang lain. Cabang A punya ATM mencatat RAK cabang B didebit pada kas ATM di kredit. Cabang B yang punya rekening mencatat rekening nasabah didebit pada RAK cabang A di kredit. Untuk nasabah bank berbeda digunakan akun keliling antar bank. Nah, sekarang kamu sudah tahu setiap kali bertransaksi ATM syariah, ada sistem pencatatan akuntansi yang rapi, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, yuk mulai memanfaatkan layanan perbankan syariah secara bijak, karena transaksi yang sesuai dengan syariah bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal keberkahan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ina Mahfuza, sampai jumpa!